Xiao Yan mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia menulis beberapa bahan obat di kertas itu dan menyerahkannya kepada Jinxi dan Jingu. Jingu di samping dengan tergesa-gesa menerima kertas putih itu. Tatapannya langsung melihat bahan obat yang tertulis di kertas itu. Dia segera tertawa. Itu tidak masalah. Wilayah Gunung Mata Surga ini dipenuhi dengan bahan obat. Suku tikus melat emas kami juga memiliki persediaan yang kaya setelah beberapa tahun. Meskipun bahan obat ini langka, kemungkinan bahan obat ini dapat mencapai tangan teman kecil Xiao Yan sore ini. Jingu dengan cepat meninggalkan pavilion batu setelah menerima kertas putih itu. Setelah itu, dia bergegas ke tengah gunung. Xiao Yan tersenyum ketika melihat Jingu menghilang. Teman kecil Xiao Yan, jika kamu bisa mengeluarkan racun api dari tubuhku, suku tikus melat emas kami akan memperlakukanmu sebagai teman seumur hidup. Meskipun suku tikus melat emasku tidak dapat dibandingkan dengan keluarga kuno itu, kami juga memiliki reputasi di dunia binatang ajaib. Selain itu, karena jumlah kami besar, kami mengetahui sejumlah besar informasi. Jika seseorang berpikir tentang hal itu, kami dapat dianggap sebagai kelompok yang sangat berpengetahuan luas dalam dunia binatang ajaib. Jinxi berbicara kepada Xiao Yan sambil tertawa. Hati Xiao Yan tergerak ketika dia mendengar kata-kata Jinxi. Dia merasa ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, "Kalau begitu, bisakah saya menanyakan sesuatu dari penatua Jinxi?" "Silakan bertanya," Jinxi menjawab. "Bolehkah saya tahu apakah penatua Jinxi mengetahui informasi tentang klanku?" Xiao Yan merasa ragu dan perlahan bertanya, "Klanku?" Jinxi sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan dan ekspresinya perlahan berubah. Hati Xiao Yan menegang ketika dia melihat perubahan ekspresi di wajah Jinxi. Tampaknya dia menyadari beberapa informasi yang berkaitan dengan klanku. "Teman kecil Xiao Yan, mengapa kamu tiba-tiba menyebutkan klanku? Jangan bilang bahwa kamu memiliki masalah dengan mereka." Setelah merenung sejenak, Jinxi akhirnya pulih dan berbicara dengan khawatir. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Jinxi. Dia berkata, "Saya belum pernah bertemu dengan klanku ini. Bagaimana mungkin saya memiliki masalah dengan mereka? Hanya saja, saya ingin mengetahui beberapa informasi terkait dengan klanku ini. Apakah mungkin bagi penatua Jinxi untuk memberitahu saya tentang mereka?" Jinxi menghela napas lega ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menyeka keringat dingin di dahinya saat dia perlahan berkata, "Yang terbaik adalah ini masalahnya. Di seluruh wilayah dataran tengah, aula jiwa manusia dan aula fil atau 3 klan besar di dunia binatang ajaib takut kepada klanku ini." Xiao Yan juga merasa sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Jinxi. Meskipun dia bisa menebak bahwa latar belakang Sun Er tidak lemah, dia tidak berharap bahwa apa yang disebut klanku sebenarnya sekuat ini. "Kenapa saya belum pernah mendengar tentang klanku ini? Lagi pula, klan ini tidak pernah muncul di antara manusia atau faksi binatang ajaib. Mungkinkah klanku ini bukan milik salah satu dari mereka?" Xiao Yan bertanya dengan ragu kepada Jinxi. "Sebenarnya, klanku ini dapat dianggap manusia, namun mereka adalah keturunan dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa mereka memiliki garis keturunan Daudi." Jinxi perlahan menjelaskan kepada Xiao Yan. "Garis keturunan Daudi?" Xiao Yan tertegun ketika dia mendengar kata-kata Jinxi. Dikabarkan bahwa jika seorang mampu mencapai kelas Daudi, garis keturunan mereka akan mengalami perubahan. Keturunannya akan mendapat manfaat sebagai hasilnya. Ada cukup banyak klan Daudi di zaman kuno. Meskipun mereka bisa dianggap manusia, mereka memiliki bakat yang kaya ketika datang ke pelatihan. Beberapa dari mereka yang beruntung bahkan mungkin mewarisi beberapa kemampuan Daudi melalui garis keturunan mereka. Namun, hal seperti itu sangat langka dan akan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan seseorang. Jinxi mengangguk. Nada suaranya mengandung rasa hormat yang sulit disembunyikan ketika dia menyebutkan kata-kata Daudi. Klan kuno yang memiliki garis keturunan Daudi sangat mendiskriminasikan orang luar karena mereka perlu mempertahankan kemurnian garis keturunan mereka. Bahkan jika mereka menikahi manusia biasa, mereka akan memilih orang yang sangat amazing. Ada cukup banyak klan di zaman kuno yang memiliki garis keturunan Daudi. Namun, dengan aliran waktu, tampaknya tidak ada yang tersisa. Yang selamat hanyalah klanku yang sangat misterius ini. Klanku tidak terlalu peduli dengan peringkat di benua, tetapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Jika dibandingkan dengan faksi terkuat di benua ini, sangat sedikit faksi di benua ini yang dapat menentangnya. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar kata-kata Jinxi. Dia bertanya, "Lalu apakah penatua Jinxi tahu di mana markas besar klanku berada?" "Wilayah timur dari dataran tengah pada dasarnya adalah milik klanku. Selain beberapa dari mereka, banyak dari berbagai faksi menjadi pengikut klanku. Namun, klanku jarang mengelola mereka. Biasanya, sebagian besar orang dari klanku semua tinggal di alamku." Jinxi menjelaskan kepada Xiao Yan. "Alamku?" Xiao Yan sekali lagi terkejut ketika mendengar kata-kata asing ini.
Setiap ahli yang mencapai kelas doseng pada dasarnya berdiri di puncak benua doki. Pada tingkat ini, seseorang sudah akan melampaui tingkat biasa dan akan melangkah ke tingkat suci. Kekuatan yang dimiliki seseorang secara alami akan menjadi jauh dari apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Membuka dunia lain sebagai tempat orang bisa hidup adalah indikator dari elit doseng. Jinshi menghela napas, suaranya mengandung kecemburuan. Alam Gu ini dibangun dari doseng yang sangat kuat dari klan Gu selama beberapa generasi. Setelah beberapa tahun memperkuat dan memperluas ukurannya, alam Gu ini setidaknya bisa dibandingkan dengan seluruh wilayah dataran tengah. Tempat itu secara unik dimiliki oleh orang-orang dari klan Gu. Karena itu, orang biasa dari dataran tengah tidak benar-benar memahaminya. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara dingin setelah mendengar kata-kata Jinshi. Tiba-tiba, tubuhnya langsung tremor. Bahkan saya tidak yakin bagaimana seseorang memasuki wilayah klan Gu ini. Jika bukan karena banyak anggota suku tikus melan emas, kemungkinan saya akan jauh dari memenuhi syarat untuk menyadari begitu banyak rahasia yang diberikan kekuatanku. Jinshi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak menyesal. Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata Jinshi. Dia juga puas dengan mengetahui begitu banyak informasi yang berkaitan dengan klan Gu. Begitu saya menyelamatkan guru, saya akan menuju klan Gu itu. Terlepas dari betapa istimewanya mereka pada dasarnya adalah manusia. Xiaoyan mengepalkan tekad di hatinya dan berbicara dengan kejam di dalam hatinya. Dia tidak merasakan rasa takut hanya karena kekuatan besar di belakang klan Gu ini. Sepertinya saya harus segera mengeluarkan racun api di tubuh Jinshi. Pertemuan besar 4 pavilion yang telah disebutkan Muking Luan akan dimulai. Jika saya melewatkannya, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi sebelum saya dapat menemukan Peng Junje. Sementara itu, kecepatan Jinku agak melebihi harapan Xiaoyan. Sebelum tengah hari, semua hal yang dibutuhkan Xiaoyan diserahkan ke tangannya. Kabut melayang di dalam rumah batu di lereng gunung. Kabut itu berisi gelombang aroma obat pekat dan panas yang tak kunjung padam. Ada juga baskom kayu besar di dalam rumah batu. Jinshi duduk di dalam baskom kayu itu dan air mendidih menutupi tubuhnya hingga ke lehernya. Dia tidak dapat menggunakan dokinya untuk menahan suhu ini. Oleh karena itu, wajah Jinshi dipenuhi dengan keringat. Api hijau dengan cepat menggeliat di tangan Xiaoyan tepat di samping baskom kayu. Ada banyak bahan obat yang dicampur dengannya. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi setetes cairan obat merah menyala. Dengan jentikan jarinya, cairan obat itu jatuh ke baskom. Permukaan air segera berubah merah karena banyak gelembung merah menyala di dalamnya. Makanlah pil obat ini, ucap Xiaoyan. Pil obat itu ditembakkan dari cincin penyimpanannya sebelum ditangguhkan di depan Jinshi. Dia mengisapnya dan menelannya ke dalam tubuhnya. Ketika pil obat itu memasuki tubuhnya, rasa dingin yang menusuk tulang segera mulai menyebar menutupi setiap sel di tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan obat dalam cairan berwarna merah panas di dalam baskom meresap ke dalam tubuhnya. Di tengah baku hantam antara dingin dan panas ini, tetes cairan keabu-abuan yang mengandung racun perlahan merembes keluar dari hidung Jinshi. Au, au. Tubuh Jinshi bergetar hebat saat cairan abu-abu merembes keluar. Giginya mengepal erat saat mulutnya mengeluarkan suara au-au. Jelas, dia menderita rasa sakit yang sangat hebat selama proses pengeluaran racun ini. Jinku di samping juga menjadi cemas ketika dia melihat ekspresi menyakitkan Jinshi. Tidak perlu cemas, ini hanya rasa sakit yang normal. Semuanya akan baik-baik saja jika dia bisa bertahan untuk sementara waktu, ucap Xiaoyan dengan wajah tenang. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok api hijau jatuh di tangannya. Setelah itu, ia mendaratkannya di baskom kayu dan suhu cairan berwarna merah api dengan cepat naik. Wajah Jinshi seperti terbakar mengikuti kenaikan cepat dalam suhu air. Udara yang dihembuskan juga panas. Penampilannya menyebabkan Jinku yang menonton di samping merasa mati rasa. Dengan munculnya nyala api ini, peningkatan jumlah cairan berwarna abu-abu merembes keluar dari tubuh Jinshi. Namun, dengan pembakaran hati teratai api, racun api dengan cepat dibakar begitu mereka muncul. Dengan demikian, kemudian kekuatan obat di baskom kayu dapat dipertahankan. Metode menggunakan es dan api untuk mengusir racun ini berlanjut selama hampir 8 jam. Baru kemudian itu berakhir karena kelelahan kekuatan obat di dalam baskom kayu. Namun, harus dikatakan bahwa racun api ini memang tersimpan terlalu dalam di tubuh Jinshi. Xiaoyan tidak dapat sepenuhnya menghilangkannya dari tubuhnya meskipun telah menggunakan metode ini. Menurut kecepatan ini, seharusnya saya bisa mengeluarkan sebagian besar racun api ini di dalam tubuhmu dalam waktu 5 hari. Pada saat itu, saya akan menyaring beberapa cairan obat untukmu. Selama kamu berendam di dalamnya selama 2 hingga 3 jam setiap hari selama 2 hingga 3 bulan, racun api di tubuhmu akan sepenuhnya menghilang. Xiaoyan menarik api surgawi dan berbicara setelah melihat Jinshi berdiri dari baskom kayu untuk mengenakan pakaiannya. Terima kasih Tuan Xiaoyan, suku tikus melan emas kami pasti tidak akan melupakan bantuan ini. Jika kamu membutuhkan bantuan kami di masa depan, kamu dapat datang dan mencari saya di Gunung Mata Surga. Jinshi dengan hormat memukul kepada Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia juga bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Xiaoyan terharu ketika mendengar kata-kata Jinshi. Dia juga memandang Jinshi yang menjadi bersemangat. Sekitar 3 bulan kemudian, api membakar dengan ganas di dalam baskom kayu dari sebuah rumah batu yang diseram oleh udara panas. Hanya bagian tengah rumah itu yang tidak memiliki
udara panas. Tempat itu adalah tempat kepala Jinsi menonjol dari ramuan air. Pada saat ini, Jinsi tampil sangat energi. Baik aura dan semangatnya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dirinya sebelumnya. Jelas, pengusiran racun oleh Xiaoyan selama periode waktu ini cukup efektif. Kabut menembus tempat itu untuk waktu yang lama sebelum perlahan menipis. Ramuan obat di dalam baskom kayu juga menjadi jernih dan cairan obat di dalamnya sudah memasuki tubuh Jinsi. Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengembalikan hati teratai api ke dalam tubuhnya. Dia juga menghela napas lega. Jinsi melompat keluar dari baskom kayu setelah mengenakan pakaiannya. Dia merasakan Yosua yang merebus keluar dari tubuhnya dan kegembiraan muncul di wajahnya. Akhir kata, saya ucapkan bye.